Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhingga. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang senantiasa membimbing umat manusia, menunjukkan segala pintu kebaikan dan menutup segala pintu kemungkaran. Akhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan yang lalu muallif rahimahullahu taala mengatakan faman sarafa minha syai'an li ghairillah faqad asyrak fahuwa musyrikun kafirun. Wadalilu qawluhu ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa fil hadits ad-du'a'u mukhul ibadah. Wadalilu qawluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa muallif rahimahullahu taala menyampaikan bahwa siapa saja yang memperuntukkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk ke dalam golongan orang yang musyrik, yang kafir. Karena ibadah adalah merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Memperuntukkannya kepada selain Allah adalah merupakan kesyirikan, syirik akbar. Maka pelakunya termasuk ke dalam orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang yang musyrik dia pasti orang kafir. Tapi tidak sebaliknya. Karena kesyirikan atau karena kekufuran itu cakupannya lebih umum, lebih luas daripada kesyirikan. Setiap musyrik pasti kafir, namun tidak setiap kafir itu musyrik. Karena ada kekufuran yang disebabkan oleh perbuatan ataupun perkataan yang bukan merupakan kesyirikan. Contoh, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ayat-ayat Allah, mengolok-olok
mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini semuanya adalah merupakan perbuatan kufur, namun bukan kesyirikan. Jadi setiap kesyirikan adalah kekufuran dan tidak sebaliknya. Tidak semua kekufuran adalah merupakan kesyirikan. Setelah itu muallif rahimahullahu taala menyebutkan tentang rincian satu persatu di antara ibadah yang beliau sebutkan tadi. Beliau memulai dengan doa, di mana beliau mengatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a mukhul ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini adalah ringkasan dari pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya muallif rahimahullahu taala mengatakan, wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 175. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kepadaku jika sekiranya kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Di sini muallif rahimahullahu taala mulai menjelaskan dalil-dalil bahwa semua perkara yang beliau sebutkan tadi, atau semua perkara yang beliau sebutkan di awal, kalau antum melihat di pembahasan sebelumnya, muallif rahimahullahu taala mengatakan wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha, di antara jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan, minha mitlu al-islam wal iman wal ihsan wa minhu du'a wal khauf wal raja wat tawakkul, sampai kepada perkataan beliau, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Pada pembahasan terdahulu telah kita jelaskan bahwa muallif menyebutkan secara umum tentang macam-macam contoh-contoh dari ibadah. Beliau menyebutkan di antara ibadah adalah Islam, iman, ihsan, kemudian doa, kemudian raja, pengharapan, tawakal, raghbah, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, isti'adzah, istighatsah, penyembelihan, nazar, dan yang lainnya. Ini di antara jenis-jenis ibadah, contoh-contoh ibadah yang beliau sebutkan secara umum. Nah, sekarang muallif rahimahullahu taala mulai menyebutkan dalil-dalil secara rinci yang menunjukkan bahwa apa yang beliau sebutkan tadinya itu adalah merupakan ibadah, sehingga tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan di sini muallif atau penulis rahimahullahu taala menjawab pertanyaan orang-orang yang mungkin bertanya. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa Islam, iman, ihsan, doa, dan hal-hal lain yang Anda sebutkan tadi itu adalah merupakan ibadah, coba sebutkan dalil-dalilnya. Maka muallif rahimahullahu taala membawakan satu persatu di antara dalil yang menunjukkan bahwa perkara-perkara tersebut adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum.
Yang pertama, atau setelah beliau menyebutkan dalil bahwa doa adalah merupakan ibadah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Setelah itu beliau menyebutkan dalil tentang al-khauf. Al-khauf sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, al-khauf adalah ta'allumul qalbi wa harakatuhu bisababi tawaqqu'i makruhin fil mustaqbal. Ta'allumul qalbi wa harakatuhu artinya rasa sakit yang dirasakan oleh hati atau gerakan getaran hati disebabkan karena keyakinan akan ada sesuatu yang tidak disukai yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini khauf. Jadi khauf itu adalah merupakan perbuatan hati, di mana hati menjadi resah, menjadi takut, merasakan sakit karena ada sesuatu yang tidak disukai yang dia yakini pasti akan dia alami di masa yang akan datang, sehingga menjadikan dia menjadi tidak tenang. Seperti halnya orang tua. Orang tua yang di pagi hari misalkan anaknya keluar dari rumah, izin untuk pergi ke suatu tempat, sampai malam tidak kembali anaknya dan tidak ada berita. Dicoba untuk dihubungi, tidak bisa dihubungi. Nah, ini menjadikan apa? Hatinya akan selalu harap-harap cemas. Jangan sampai atau jangan-jangan ada sesuatu yang buruk yang menimpa anaknya. Nah, ini khauf, perbuatan hati. Dan rasa takut yang mahmud atau rasa takut itu ada yang mahmud sifatnya terpuji, ada yang mazmum yang tercela. Jadi rasa takut itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Adapun rasa takut yang terpuji adalah rasa takut yang justru menghalangi diri kita sehingga tidak melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rasa takut yang terpuji. Keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seorang ketika hendak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia teringat akan apa? Ancaman yang disebutkan oleh Allah SWT, sehingga rasa takut dia kepada apa yang merupakan ancaman Allah Subhanahu wa taala tersebut menjadikan dia tidak jadi melakukan apa yang tadi hendak dia lakukan, menjadikan seseorang tidak memperturutkan hawa nafsunya. Nah, ini adalah rasa takut yang terpuji. Adapun di antara rasa takut yang mazmum, yang tercela, dan bisa jadi itu adalah merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya orang yang berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan justru mentaati makhluk karena khawatir tidak akan mendapatkan
rezeki ataupun yang semisalnya. Karena khawatir tidak mendapatkan keuntungan duniawi. Orang yang takut apabila dia tidak melakukan sesuatu, atau misalkan orang yang takut apabila dia menutup tokonya ketika azan berkumandang, khawatir akan hilang rezekinya, akan hilang pelanggannya. Ini termasuk ke dalam rasa takut yang mazmum, yang tercela. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Di sini Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa ada perbedaan antara al-khauf, al-wajal, al-khasyah dan rahbah. Beliau mengatakan al-wajalu wal khaufu wal khasyatu wal rahbatu alfadhun mutaqaribatun ghairu mutaradifatun. Beliau mengatakan bahwa al-wajal, kemudian al-khauf, al-khasyah, ar-rahbah itu adalah lafaz-lafaz yang memiliki kedekatan makna. Masing-masing sama-sama memiliki makna ketakutan, akan tetapi ada perbedaan, ghairu mutaradifah. Lafaz ini bukanlah sinonim. Walaupun memiliki kedekatan makna, akan tetapi lafaz-lafaz ini memiliki perbedaan. Di mana perbedaan antara al-khauf dan al-wajal, di mana al-khauf adalah ta'allumul qalbi ala syai'in yukhafu minhu fil mustaqbal, wa ammal wajalu fahuwa rajafanul qalbi wa harakatuhu ala syai'in makhufin waqi'in alaihi al-an. Kalau khauf itu adalah rasa takut, rasa sakit yang dirasakan oleh hati manusia karena sesuatu yang tidak disukai yang dia yakini akan terjadi pada masa akan datang. Itu khauf. Seperti contoh, seseorang yang mungkin la samahallah menerima surat dari perusahaannya bahwa dalam waktu sebulan kemudian dia akan di PHK. Tapi sekarang kan belum di PHK, baru sebulan yang akan datang. Pasti di dalam pikirannya akan terlintas kekhawatiran apa nanti akan dia lakukan, bagaimana nanti dia akan mencari nafkah. Ini kan belum terjadi karena saat ini dia masih ada pemasukan. Tapi apa yang akan terjadi? Ini yang dia takutkan. Ini khauf. Adapun wajal adalah rasa takut atau rasa sakit, getaran hati yang dirasakan oleh seseorang atas sesuatu yang dikhawatirkan, atas sesuatu yang tidak disukai yang terjadi saat ini.
Contoh, orang yang pergi ke tengah hutan. Dalam perjalanannya tiba-tiba dia berhadap-hadapan dengan harimau. Rasa takut yang dia alami saat itu disebut dengan wajalun, karena ini sudah terjadi, saat itu terjadinya. Nah, ini disebut dengan al-wajal. Jadi ini adalah perbedaan antara al-khauf dengan al-wajal. Khauf ini ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum adalah merupakan ibadah. Dan para nabi, mereka adalah manusia yang memiliki rasa takut yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Nabi Nuh alaihi salam, di mana Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sungguh aku mengkhawatirkan atas kalian azab pada hari yang sangat besar. Begitu pula Nabi Syuaib alaihi salam berkata kepada kaumnya, wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan atas kalian azab pada hari atau azab suatu hari yang menyelimuti. Ketakutan segala sesuatu yang ada terjadi pada hari tersebut itu menyelimuti, dirasakan oleh seluruh manusia. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Katakanlah, sesungguhnya aku takut apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku mengkhawatirkan azab pada hari yang sangat besar. Jadi ini menunjukkan bahwa para nabi, para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat awan yang sangat tebal. Berbeda dengan orang-orang musyrik dahulunya. Ketika melihat awan gelap, mereka justru mengatakan bahwa ini adalah merupakan aridun mumtiruna. Ini adalah awan yang akan membawa hujan, membawa kebaikan bagi kita. Namun tidak demikian halnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau justru merasa khawatir jangan-jangan di situ ada azab yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya rasa takut adalah merupakan di antara sebab hati menjadi baik. Rasa takut itu adalah merupakan di antara sebab yang menjadikan hati manusia menjadi baik. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan sebagaimana di dalam Majmu' al-Fatawa, beliau mengatakan, fama hufizat hududullah wa maharimuh wa wasala alwasiluna ilaih bimithli khawfihi wa rajaihi wa mahabbatihi famata khalal qalbu min hadhihi thalath fasada fasadan la yurja salahuhu abada wa mata dha'ufa fihi syai'un min hadhihi dha'ufa imanuhu bihasabihi. Beliau mengatakan tidak pernah atau tidaklah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala itu akan dijaga, dan tidaklah manusia
akan menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya. Artinya tidaklah manusia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bimithli khaufihi wa rajaihi wa mahabbatihi, sebagaimana yang ditimbulkan oleh rasa takut, pengharapan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan terdahulu bahwa tiga hal ini, tiga sifat ini, yaitu rasa takut, pengharapan dan mahabbah, ini akan dapat timbul di dalam diri seseorang dengan musyahadatun ni'mah, dengan merenungi, mengamati nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu juga merenungi betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala dan betapa kerasnya, betapa pedihnya sisa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kata beliau, famata khalal qalbu min hadhihi thalath, ketika hati manusia kosong dari tiga sifat ini, yaitu apa tadi tiga sifat ini? Takut, harap dan cinta. Rasa takut, kemudian pengharapan dan cinta. Ketika hati manusia kosong dari tiga sifat ini, fasada fasadan la yurja salahuhu abada, maka hati tersebut akan menjadi rusak serusak-rusaknya, rusak yang tidak mungkin lagi akan menjadi baik. Wa mata dha'ufa, dan apabila tiga sifat ini melemah, maka sebesar kadar kelemahan sifat tersebut, maka begitu pula lah imannya akan menjadi lemah. Ini seperti apa yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa rasa takut yang tercela adalah rasa takut yang justru menghalangi seseorang melakukan apa yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rasa takut itu dapat menghalangi dia tidak melakukan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya? Karena keimanannya kepada Allah lebih besar. Maka takutnya juga semakin besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan, inni la a'lamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengenal Allah dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mengatakan, lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira wala ma taladzattum bin nisa'i 'ala al-furush wala kharajtum ila su'ada taj'aruna ila Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalaulah sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, jika sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka niscaya akan sedikit kalian tertawa, dan justru kalian akan lebih banyak menangis. Walama taladzattum bin nisa'i 'alal furush, dan sungguh kalian tidak akan dapat bersenang-senang dengan wanita di atas ranjang kalian. Ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita pending terlebih dahulu pembahasan ini, kita lanjutkan setelah salat Isya nantinya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.